warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV, senang sekali saya Dian Rahma kembali hadir di hadapan Anda. Dan memang spesial kali ini saya ingin memberikan informasi. Semoga informasi ini khususnya untuk masyarakat Kota Kendari ya, menambah manfaat yang luar biasa dan insya Allah ini akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja ada di benak kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas. Jadi ini memang kita tahu sebagai fungsi dari DPRD ya. Dan khusus di DPRD Kota Kendari, ya kita sudah banyak melihat seperti apa kinerja yang dilakukan. Namun segelintir orang pasti masih penasaran dan ingin mengetahui sosok dari Ketua DPRD Kota Kendari. Oleh karena itu saya sudah bersama dengan Bapak Haji Subhan ST. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Pak, langsung dari ruangan Bapak saya diperkenankan untuk hadir di sini. Dan semoga nanti perbincangan kita ini bisa memberi banyak masukan juga untuk masyarakat sesuai dengan program kita Dewan Menyapa, Pak. Oke. Kabar bagaimana, Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan boleh tahu tidak, Pak, sebelum mungkin kita berbicara banyak, seperti apa sih kinerja DPRD Kota Kendari, terus juga bagaimana pencapaian yang sudah dilakukan, saya ingin mengetahui dulu. Bapak Ketua DPRD Kota Kendari Haji Subhan ST yang memang menjadi putra kelima dari 10 orang bersaudara. Boleh tahu tidak Pak, mengawali karir sebelum menjadi seorang anggota DPR, apa sih sebenarnya yang jadi motivasi Bapak untuk terjun di dunia legislatif ini Pak? Silakan. Saya buka masker dulu ya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Subhan ST. Ya. Tempat tanggal lahir ini kampung yang paling singkat se-Indonesia mungkin. Oh gitu Pak, apa? Ya, Gu. Tanggalnya September sudah 75. Oke. Dan istri Haja Sumiati dikarunia anak Evan Surya Akbar yang insya Allah tahun ini tamat SMA laki-laki, dan yang perempuan Elsa Zahra Ufera Subhan yang sekarang masuk kelas 1 SMP. Dan memang Mbak Dian seperti yang kita sampaikan tadi bahwa memang pasti apa yang menjadi harapan kita untuk masuk di lembaga yang terhormat ini. Sebenarnya awal saya sebagai pedagang ya, sebagai ketua kerukunan pedagang pasar yang sebelumnya juga pernah menjadi honorer di PDAM di Buteng waktu itu, dan mengawali aktivitas pasca menikah di Kota Kendari. Saya sebagai pedagang, dan waktu itu konflik pasar yang waktu itu pasca kebakaran, ini memang teman-teman pedagang menginginkan bahwa apa yang menjadi dampak dari kebakaran pasar kabar itu kemarin ini harus ada solusi, karena di situ ada pro kontra yang pada akhirnya ini membuat kita pada akhirnya kita harus memutuskan untuk pindah untuk sementara waktu di Pasar Panjang agar ada kepastian dari teman-teman pedagang itu untuk menempati tempat sementara di Pasar Panjang dan diberikan ruang kepada pemerintah untuk membangun kembali pasar yang menjadi tempat berjuang untuk jangka panjang. Nah, terus pertanyaan tadi, apa yang melatar belakangi kita sampai masuk akhirnya mau gitu. masuk DPR? Sebenarnya tidak ada pemikiran kita untuk masuk di lembaga terhormat ini. Hanya karena persoalan kemarin ya sempat juga ditawarkan masuk di beberapa partai politik, tapi kan memang bayang-bayang untuk masuk di DPR itu belum ada. Tidak ada bahkan Pak mungkin pada saat itu. Sehingga sempat dipanggil oleh
Pak Musadar yang Iya. kebetulan waktu itu eh, wakil wali kota Kendari. Betul, masih Makanya menjabat dia sih. sampaikan Pak Subhan, ya saya tahu Bapak sebagai ketua kerukunan, tapi kalau hanya menitip kepada kami dan teman-teman anggota DPR yang punya kewenangan dan kebijakan itu, ya tidak mungkin dia bisa maksimal. Oke. Kenapa Bapak tidak masuk mewakili teman-teman pedagang masuk DPR Menyuarakan agar ya. menyuarakan Betul, apa yang betul. menjadi kebijakan dan harapan-harapan pedagang dengan bahwa pedagang itu ya kita wakili, mereka tetap melaksanakan aktivitasnya. Makanya itu mungkin yang menjadi pemikiran saya, betul juga ya. Iya, 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 benar-benar. Karena dalam prinsip hidup saya, bagaimana kita berlomba untuk kemanfaatan kita hidup. Oh, jadi akhirnya pada saat itu Bapak Iya. memantapkan diri. Iya, makanya waktu itu memang belum juga fix 100% untuk masuk, tapi oke. ya daftarkan saya kan begitu. Iya, iya, Daftarkan. iya. Nah, Namanya ada sehingga, kesempatan. tapi saya berpikir, waduh, ini nama besar pedagang kita pertaruhkan. Kapan kita tidak maksimal, kita tidak bekerja Iya, sama, bahwa apalagi kita juga ini kan pertama sudah berkeluarga ya, karena biar bagaimanapun juga ya restu istri ini menjadi hal yang paling paling mendasar di penting. perjalanan untuk kita menghadapi pertarungan di politik. Oke. Kedua, Hmm. saya juga masih punya orang tua, ibu dan Ayah. bapak, termasuk masih punya mertua. Nah, Oke. sehingga restu mereka juga ini mungkin salah satu yang bisa memudahkan dalam proses perjalanan untuk maju di pertarungan Pilcaleg. Pencaleg pada saat Termasuk itu. ya keluarga dan saudara-saudara saya pedagang yang memang juga ingin kita minta pendapat dan masukannya, dan hampir semua memberikan respon dan mendukung apa yang Oke. menjadi harapan dan keinginan kita untuk maju di Pilcaleg 2014 Waktu itu, 2019. iya. Dan luar biasa restu orang tua dan keluarga, terususnya ini istri, Bapak rasakan seperti apa betul dampaknya Pak? Karena memang Bapak kan terpilih 2 periode ini Pak. Iya, iya. Ini gimana Pak? Ya, jadi memang dukungan istri dan keluarga kan ini biar bagaimanapun juga kan pasti waktu kita akan banyak eh, kita bersama masyarakat, lebih banyak kita mengenal kebijakan, lebih banyak kita eh, beraktivitas kantor. Sehingga ini kan juga dukungan istri sangat mendukung ya. Karena biar bagaimanapun juga bahwa dengan kita berada di kebijakan, ya oke lah, banyak yang punya uang banyak ya, Betul. mungkin bermiliar-miliar, tapi sangat tidak mungkin mereka itu bisa membuat jalan, membuat drainase, membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Tapi mungkin dengan adanya kita di DPR ini, ya mungkin walaupun juga kita tidak punya memiliki kemampuan finansial dalam bentuk uang, tapi kebijakan-kebijakan kita, apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat itu bisa kita perjuangkan, bisa kita maksimalkan agar apa yang menjadi harapan yang dititipkan kepada kita oleh masyarakat Kota Kendari khususnya di dapil kita itu bisa kita maksimalkan, kita perjuangkan untuk bisa mendapatkan alokasi dan kebijakan anggaran di pemerintah. Oke. Selama perjalanan ini Pak, kurang lebih 2 periode yang memimpin sebagai Ketua DPRD Kota Kendari, apa sih Pak pelajaran penting yang Bapak dapatkan akhirnya? Ya, memang setelah kita berada di DPR ini kan hampir semua persoalan di masyarakat Kota Kendari ini kan terbawa ke sini. Ya, Sehingga banyak kita memahami apa sebenarnya yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di Kota Kendari ini. Kebijakan-kebijakan yang memang juga harus kita respon. Termasuk penguatan-penguatan aturan yang memang juga harus kita maksimalkan untuk menjadi dasar pedoman dan penguatan untuk pelaksanaan kebijakan dan persoalan-persoalan di kota ini yang kita butuhkan dan harus kita tindak lanjuti. Sehingga dengan
teman-teman baik di periode pertama kita 2014-2019 maupun pas sekarang ini 2019-2024 memang ini di DPR ini ya tempat pengabdian ya. Oke. Karena ya memang kita selalu dihadapkan dengan persoalan dari semua Dari A sampai Z dari kayaknya A Pak ya. sampai Z dan itu bisa beda sehingga ini Oke. juga menjadikan kita harus banyak belajar, harus banyak berdiskusi, harus banyak bersilaturahmi karena tidak mungkin kita mengetahui semua apa yang menjadi persoalan ini. Terkadang juga kalau bahwa ada agenda RDP dan pertemuan-pertemuan pasti kita juga pasti harus belajar, harus membaca, harus memahami karena sangat tidak mungkin bahwa yang datang membawa masalah itu harus lebih Iya, betul Pak. hebat dari kita dan kita tidak memahami persoalannya, setidaknya aturan dan langkah serta apa yang bisa kita maksimalkan sebagai fungsi kita bahwa bagaimana kita menyelesaikan persoalan ya dengan mengedepankan komunikasi dan mencari solusi karena memang kebijakan-kebijakan yang harus kita tetapkan juga itu ya berdasar aturan dan perundangan sesuai kewenangan Yang ada ya. dan tugas yang melaksanakan kita. Iya, jadi memang banyak sekali pembelajaran bahkan sampai saat ini harus tetap terus belajar ya Oh, Pak karena harus, masalah nggak yang boleh. dihadapi Iya, kan iya. ini banyak sekali. Nah, sempat tadi mendengar cerita Bapak Ketua bahwa berawal dari Ketua Kerukunan Pedagang, Iya. akhirnya memang diberi amanah untuk menjadi Ketua DPRD. Kan berawal berarti Bapak sempat merasakan menjadi masyarakat dan sekarang akhirnya tempat para aduan masyarakat Iya, nih di sini. Nah, Bapak melihat ternyata memang banyak sekali masalah yang kompleks ya Pak. Iya. Gitu. Seperti apa Bapak menanggapi hal ini? Jadi persoalan-persoalan yang ada di kota ini baik yang dibawa langsung oleh perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ya DPR Kota Kendari atau pada saat kita berada di tengah masyarakat, pada saat kita reses, pada saat kita dalam kegiatan kunjungan baik di luar ataupun juga di masyarakat ini memang kita banyak mendengar ya apa yang menjadi kondisi-kondisi yang ada di Kota Kendari ini, apalagi kebijakan program pembangunan baik ini dari hasil musrembang, baik tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Nah, ini kan juga harapan masyarakat ya bagaimana ini bisa terakomodir. Iya. Nah, sehingga dari beberapa usulan terkadang mereka kenapa tidak pernah ini bisa dijawab dengan anggaran begitu kebijakan anggaran. Betul. Tapi harus kita pahami bahwa memang setiap pemimpin baik eksekutif legislatif itu menginginkan bahwa apa yang menjadi usulan masyarakat itu bisa terakomodir terjawab dengan kebijakan anggaran yang ada di kota itu. Tapi kembali kita juga berpikir bahwa kemampuan anggaran kita yang terbatas. Iya. Nah, sehingga mana yang lebih prioritas yang sesuai dengan visi misi dari setiap kepala daerah, apa yang menjadi kebijakan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini yang harus menjadi pedoman kita untuk bagaimana kita berada di jalur kebijakan yang menjadi target dari setiap perjalanan kepala daerah. Sehingga ya ini juga yang kita pahami bahwa setiap kepala daerah itu dalam aturan bahwa mereka juga itu harus apa menjadi visi misi setiap kepala daerah itu yang berdasarkan apa yang menjadi rencana jangka panjang dan itu harus include dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah sehingga jangan menjanjikan angin surga buat masyarakat tapi ini tidak bisa kita lakukan mendingan ya yang relevan saja supaya kita bisa berjalan dan apa yang menjadi janji-janji yang kita lakukan itu bisa terwujud dan bisa menjawab harapan. Betul sekali, karena sesuai dengan namanya, terutama di DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat, tentu masyarakat kan harapannya seperti apa kita tahu ya Pak, ingin sejahtera dan lain. Tapi inilah bahwa semua bukan hanya tugas dari DPRD, bukan juga tugas dari pemerintah, tapi memang tugas kita semua sebagai masyarakat untuk sama-sama bersinergi
mensukseskan apa yang menjadi keinginan kita semua sebenarnya, seperti itu. Nah, pemirsa di rumah, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Dewan Menyapa. Pemirsa Sultra TV, kita kembali lagi masih bersama juga dengan Bapak Haji Subhan ST selaku Ketua DPRD Kota Kendari. Luar biasa, jujur Pak, saya menjadi mendengar cerita Bapak di awal bahwa tidak pernah terfikirkan sampai akhirnya menjadi Ketua DPRD Kota 2 periode. Nah, ini kan berarti masyarakat masih terus memberikan amanah kepada Bapak, insya Allah sebagai lembaga perwakilan rakyat yang insya Allah semoga apa permasalahan-permasalahan yang ditemui di kalangan masyarakat ini bisa sama-sama diselesaikan. Tentu pasti berbeda-beda ya Pak upaya penyelesaiannya. Nah, tetapi Bapak tentu tidak bisa kerja sendiri. Oleh karena itu Bapak bersama anggota jajaran yang lain juga sudah memiliki masing-masing bidangnya. Bahkan kita tahu ada yang namanya alat kelengkapan dewan ya Pak ya, betul. Nah, tapi sebelumnya saya meminta tanggapan Bapak dulu selaku unsur pimpinan melihat saat ini khususnya mungkin di internal anggota DPRD Kota Kendari, seperti apa Pak bentuk kolaborasi yang dilakukan? Silakan Pak. Jadi DPR Kota Kendari yang pasca pelantikan kemarin itu kan berjumlah 35 orang. Yang terdiri dari 7 fraksi, benar. yakni fraksi PKS 7 kursi sebagai pimpinan, yang kedua fraksi Golkar 5 kursi sebagai wakil pimpinan, PAN 5 kursi sebagai wakil pimpinan 2, terus Nasdem 4 kursi, terus Gerindra 4 kursi, selanjutnya ada juga fraksi gabungan, yaitu PKB 1 kursi, Demokrat 2 kursi, dan Perindo 2 kursi. Nah, sehingga sudah semua ya? Iya. 7 fraksi. Nah, sehingga dari 7 fraksi ini dan terbagi beberapa alat kelengkapan. Yaitu Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan hukum, itu Rizky Brian Pagala bersama anggota. Kedua Komisi 2 yaitu mengenai perekonomian keuangan, itu Haji Anies Nurif dari PD Perjuangan. Yang ketiga Komisi 3 yaitu pembangunan infrastruktur, itu jadi dari Komisi 3. Dan masih ada lagi alat kelengkapan lain yaitu Perda, yaitu Ilham Rad dari Demokrat dan BK, Badan Kehormatan DPR yang dikomandai oleh Adil Rahman dari PD Perjuangan. Dan masih ada Bamus, Banggar, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi salah satu alat kelengkapan yang saling melengkapi, saling mendukung dengan distribusi tugas dan mitra yang memang sudah diatur dalam undang-undang maupun juga di dalam tata tertib kita. DPRD Kota Kendari menjadi pedoman kita untuk melaksanakan tugas, termasuk dukungan dari Sekretariat DPRD untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPR itu bisa lebih maksimal. Sehingga kita sudah buat dan sudah ditetapkan pedomannya, termasuk SOP-SOP yang menjadi bagaimana memaksimalkan kinerja kita. Dan tindak lanjut dari itu semua alat kelengkapan juga ini sudah membuat rencana kerja tahunan, dan termasuk setiap bulan juga kita tidak lanjuti dengan rapat Bamus untuk mengagendakan semua agenda-agenda DPR dari semua alat kelengkapan itu
yang dituangkan dalam bentuk usulan dan agenda kegiatan yang pada akhirnya setiap bulan itu sudah terkonek apa yang menjadi masukan, baik itu yang agenda komisi yang dari hasil usulan masyarakat untuk diagendakan DP ataupun juga kunjungan dan sebagainya, ini sudah terakomodir dan kita perkuat di rapat BAMUS untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan DPR selama 1 bulan. Termasuk agenda-agenda yang memang sudah diatur oleh undang-undang dan kita juga sudah membuat kalender kalender legislatif yang menjadwalkan semua kegiatan-kegiatan DPR yang diatur undang-undang. Umpamanya pembahasan anggaran, perubahan APBN induk dan sebagainya itu sudah kita atur. Sehingga SOP inilah yang menjadi acuan kita termasuk agenda-agenda lain yang hasil usulan masyarakat dan hasil kunjungan teman-teman di bawah konstituen, ini yang kita agendakan dan selalu menjadi pedoman kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas keseharian kami di DPR. Oke, jadi memang sudah membentuk agenda-agenda ya Pak ya? Semua di sini sudah teragenda dan luar biasa. Itu dijadwal agar apa yang menjadi tujuan dari agenda itu bisa lebih maksimal dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang dibawa ke DPR itu bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu bagian dari sumpah janji yang sudah kami ucapkan pada saat pelantikan bahwa bagaimana mengawal aspirasi masyarakat. Nah, inilah yang memang kita tahu bahwa memang kan kembali lagi bahwa masalah di masyarakat ini begitu banyak. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, Bapak boleh tahu tidak program-program yang, kalau tadi kan agenda semua sudah tersusun. Lalu saat ini program yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan lagi anggota DPRD Kota Kendari di bawah kepemimpinan Bapak seperti apa Pak? Ya, jadi kan ini setiap akhir bulan itu kan kita rapat BAMUS. Sekaligus juga untuk mengevaluasi pelaksanaan agenda bulan sebelumnya dan agenda di bulan berikutnya. Apa yang belum maksimal atau yang sudah terselesaikan dan terselesaikan untuk kita agenda kembali atau seperti atau sudah penyelesaian. Sehingga ini kan sudah bulan akhir bulan Mei ya. Sehingga di minggu depan itu kita pasti sudah rapat BAMUS kembali untuk mengagendakan di bulan 6-nya. Sehingga agenda-agenda itu sudah agenda semua dan semua kegiatan-kegiatan kita itu sudah tersave sehingga patokan pedoman kita akan di hasil BAMUS itu. Dan ini kita kemarin baru paripurna hari ulang tahun Kota Kendari, termasuk ini ke depan juga ini ada laporan dari BPK yang akan kita lanjut, termasuk ya mungkin di bulan 7 itu ada draft ya APBD Induk 2022 yang akan diajukan pemerintah kota, dan di bulan 8 itu ada APBD perubahan yang juga diajukan pemerintah kota, termasuk beberapa agenda perda yang sementara dibahas ya, tentunya RT RW kemarin, tapi karena berbagai polemik dan masukan sehingga apakah ini judul kita rubah atau tetap kita lanjutkan, itu ini kan akan dibawa di rapat paripurna internal untuk mendapatkan masukan dari semua fraksi dan anggota DPR, sehingga pada saat itu diputuskan menjadi keputusan bersama dan ini menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi memang hal ini yang masih sementara berjalan dilakukan. Tetap berjalan. Dan kira-kira Pak, kembali lagi memang sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat ini sesuai juga sumpah janji jabatan ya Pak, yang sudah diucapkan pada saat itu. Nah, Bapak melihat sampai sejauh ini apa sebenarnya yang masih menjadi masalah sih di masyarakat yang paling dominan mungkin Pak, kalau Bapak melihat sebagai unsur pimpinan Ketua DPRD Kota? Jadi yang paling dominan sesuai kan kita semua kita evaluasi juga, ini semua yang masuk dari aspirasi masyarakat itu
apa saja. Rata-rata yang paling banyak itu adalah persoalan ketenagakerjaan, Oke. ya, pemberhentian tenaga kerja sepihak dari perusahaan-perusahaan dan eh, persoalan-persoalan ya yang menyangkut pembangunan infrastruktur, ya, termasuk ya yang paling sering juga kemarin ini masalah tenaga honorer, ya, Oke. karena biar bagaimanapun juga hak mereka untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah dari perjuangan panjang mereka sebagai tenaga honorer, ya mungkin dengan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan status sebagai P3K, nah ini juga menjadi bagian-bagian dari harapan mereka dan menjadi eh, komitmen kita untuk bagaimana mengawal ini agar mereka juga bisa menjadi bagian yang Iya, ingin berkontribusi dalam pembangunan di Kota Kendari, dari baik sumber daya benar. manusia dan eh, potensi-potensi lain yang bisa kita kembangkan. Iya, Pak. Kalau tadi membahas tentang masalah tenaga honorer, Hmm. teringat tidak, Pak? Kan sempat juga tadi Iya, menjadi iya, iya. tenaga honorer. Flashback kembali tidak ke masa lalu ini, Pak? Iya. Jadi ya semua ini kan bagian perjalanan yang pada akhirnya ini membuat kita lebih banyak Benar. mengetahui banyak hal, baik itu peraturan-peraturan yang Betul. menjadi landasan dari setiap kebijakan yang kita lakukan ataupun juga kondisi teknis di lapangan yang perlu juga harus kita pahami. Nah, sehingga mereka juga ini ya memang menjadi bagian dari tanggung jawab dan memang juga itu sudah diatur dan kita sudah melakukan langkah-langkah dengan berkonsultasi dengan pemerintah pusat Oke. termasuk instansi terkait agar bagaimana ini juga menjadi perhatian dan insya Allah tahun ini kita menjadi jatah penerimaan P3K kita itu hampir 400 ya. Wow, Sehingga cukup banyak. ini membuka ruang buat teman-teman untuk bisa terakomodir karena jumlah tenaga honorer kita ini kan sebenarnya sudah eh, kemarin kan semua tinggal satu kali lagi pangkat dan Iya, sudah betul. selesai ini honorer kita, tapi karena kebijakan pemerintah pusat maka kita tunduk taat dengan apa yang Oke. menjadi kebijakan pemerintah, tapi tetap kita lakukan langkah-langkah upaya untuk menyelesaikan ini semua agar bisa eh, sesuai kewenangan Betul. dan tupoksi kita bisa kita maksimalkan. Iya, dan kira-kira Pak, sampai sejauh ini apa sih sebenarnya masih mungkin menjadi tantangan atau perhatian yang dilihat juga dari DPRD Kota Kendari yang harus memang siap dihadapi nih Pak? Gimana Pak kira-kira? Iya, kalau persoalan tantangan itu kan setiap saat kita ini harus siap. Ya. Ya. Keberadaan kita untuk berada di lembaga ini menjadi suatu kehormatan, menjadi tantangan, menjadi tanggung jawab untuk bagaimana kemanfaatan kita bermanfaat di tengah masyarakat dan bisa mengawal aspirasi masyarakat itu merupakan kehormatan. Sehingga apa yang menjadi tugas kita sebagai fungsi yang melekat kepada kita, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dan ini menjadi tugas ya yang harus kita laksanakan sehingga kebijakan-kebijakan dan di periode ini di 2019-2024 ini di 1 tahun lebih ini kita sudah 14 perda yang sudah kita tetapkan. Oke. Ya, ini kan termasuk sangat luar biasa karena ini untuk memberikan penguatan kepada pemerintah sebagai pelaksana perda agar yang berkaitan dengan perda retribusi dan sebagainya atau yang menjadi usulan pemerintah kota atau inisiatif DPR ini betul-betul kita maksimalkan. Di anggaran juga dengan keterbatasan yang kita miliki ini bagaimana juga kita memaksimalkan anggaran itu agar bisa menjawab apa yang menjadi ekspektasi masyarakat dan saya rasa ini menjadi tantangan buat kita bagaimana kita bisa bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di tengah keterbatasan. Itu yang sangat luar biasa. Artinya kalau kesiapan anggaran kita sangat cukup maka tidak ada yang bisa kita tidak ada yang tidak bisa kita bangun. Tapi membangun di tengah keterbatasan ini menjadi satu hal yang menjadi tantangan untuk bisa bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa kita maksimalkan dan bisa melaksanakan roda pemerintahan bersama pemerintah selaku eksekutif dan DPR sebagai eksekutif ini bisa membangun kolaborasi yang bagus dan sinergi
dan itu sudah kita tunjukkan, sudah kita lakukan dengan keterbukaan dan transparansi. Oke. Sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah sesuai visi misi yang sudah mereka janjikan pada saat mereka mencalonkan diri, ini menjadi salah satu perhatian dan sentiran kita untuk bahwa rambu-rambunya sudah ada, Nah, tinggal tinggal bagaimana betul. pelaksanaan. Kalaupun juga agak melompat dan sebelah, maka Sedikit, tetap garisnya itu tetap sudah lurus sangat jelas gitu. dan Betul. itu sudah diatur dalam rencana jangka menengah, jangka pendek, dan jangka menengah kita. Iya, Termasuk fungsi pengawasan yang kita lakukan, bagaimana pelaksanaan perda yang sudah kita tetapkan bersama itu sudah sampai di mana pelaksanaannya. Oke. Termasuk apa yang menjadi harapan masyarakat sampai DPD kita sampaikan, termasuk hasil-hasil reses anggota DPR sebagai tanggung jawab kami juga di legislatif, karena yang menjadi pedoman kita itu bahwa pelanggaran juga itu kan sumbernya pertama dari program program prioritas pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Kendari. Kedua, hasil musrembang ya dari pemerintah kota, dan ketiga itu adalah hasil reses anggota DPR yang kita padukan untuk menjadi satu kebijakan anggaran yang bisa menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat yang selama ini diamanahkan kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif maupun juga legislatif dan DPR. Makanya itu kita maksimalkan, itu menjadi komunikasi kita, dan yang paling penting lagi bahwa bersama Forkopimda ini juga menjadi salah satu komunikasi yang harus terjalin dan sinergi agar apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari bisa berjalan seperti yang kita inginkan, termasuk dukungan dan masukan dari masyarakat itu menjadi kunci. Iya sih, karena kembali ke situ. Iya, kembali ke situ, karena mereka juga ingin menikmati, ingin yang memberikan harapan dan amanah kepada kita, sehingga masukan termasuk kritikan mereka juga itu menjadi modal buat kita untuk berlangkah maju untuk menjawab apa menjadi harapan dan keberadaan kami di DPD Kota Kendari. Iya, yang penting kritiknya ini harus membangun ya. Iya dong. Oke, baik pemirsa di rumah, kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Dewan Menyapa. Terima kasih, kita kembali lagi. Lalu Pak, ketika tantangan sudah memang ini menjadi suatu keharusan yang dihadapi oleh seluruh jajaran anggota ini di bawah unsur pemimpinan Bapak, lalu kira-kira Pak, keinginan atau target ke depan yang diharapkan dari DPRD Kota Kendari seperti apa sih sebenarnya untuk Kota Kendari? Silakan. Target dan harapan dari kami kepada DPRD yang pertama itu ya bahwa bagaimana kita mampu melaksanakan tugas dalam periode yang sudah diamanatkan oleh masyarakat yang percayakan keterwakilannya kepada kami. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa melaksanakan fungsi tugas dengan sebaik-baiknya seperti amanah undang-undang, termasuk bagaimana juga kita bisa memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang ada, baik yang di pemerintahan maupun juga di DPR, termasuk di lapangan masyarakat, ini juga menjadi niatan kami. Dan yang paling penting lagi bahwa bagaimana keberadaan kami ini menjadi kemanfaatan ya untuk lapisan masyarakat semua tingkatan, termasuk bagaimana perkembangan kota, atau apalagi kemarin di ulang tahun 190 ya, ini kan usia tidak muda, sehingga bagaimana kota juga ini bisa sejajar ataupun juga sama dengan daerah kota lain yang maju, ini juga menjadi ekspektasi kami untuk bagaimana mengabdikan diri di kota yang kita cinta ini dengan segala sumber daya yang kita miliki menjadi tantangan tersendiri. Makanya kita juga tidak pernah bosan belajar, berdiskusi, mendapatkan masukan, dan bagaimana juga kita membuka wawasan ya, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu menjadi kewajiban kami untuk memahami, mempelajari agar ini bisa kita maksimalkan, termasuk daerah-daerah lain yang memang juga sudah melaksanakan lebih awal. Ini juga menjadi referensi kami untuk kita
lihat kenapa mereka juga bisa maju seperti itu, bisa melaksanakan seperti itu. Ini juga yang akan kita padukan untuk menjadi modal kita untuk bersama pemerintah dan semua elemen masyarakat agar proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, termasuk dukungan dari semua masyarakat, usulan, kritik, termasuk bagaimana juga kita menjaga bersama-sama potensi keamanan yang ada di Kota Kendari agar apa semua yang direncanakan, kemampuan sumber daya yang kita miliki bisa kita maksimalkan, kita gerakan untuk sekali lagi untuk kepentingan kita secara keseluruhan. Iya, apalagi kalau kita lihat Kota Kendari khususnya mungkin saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Haji Zulkarnain, ini memang kan terus bergerak memberikan perubahan-perubahan yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau tadi Bapak juga berbicara tentang potensi, luar biasa Kota Kendari memang siapa sih yang tidak kenal ya saat ini perkembangannya Pak. Mulai dari wisatanya, terus juga dari berbagai sektor-sektor lain memang sangat mendukung. Nah, tetapi ya itu tadi masalah-masalah yang ada di masyarakat ini juga menjadi poin-poin yang memang harus terjawabkan. Oleh karena itu memang masih menjadi tugas dari seluruh pihak DPR. Lalu Pak, harapan untuk masyarakat bagaimana? Ini kan kembali lagi bahwa bukan hanya kerja dari pemerintah, dari DPR sebagai lembaga pengawasan, tapi juga bagaimana masyarakat ini memberikan support selain kritikan lah Pak. Ini gimana harapannya? Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa DPR juga ini kan semua tugas dan mitra bersama OPD pemerintah itu sudah sangat jelas diatur. Sehingga mereka sudah bisa melaksanakan tugas dan koordinasi untuk bagaimana 3 fungsi tugas dan kewenangan itu bisa dimaksimalkan. Yang kedua, semua itu tidak bisa kita lakukan, baik pemerintah selaku eksekutif atau DPR sebagai eksekutif tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat Kota Kendari. Sehingga dukungan dari semua pihak ini akan menjadi kunci dari sukses atau tidaknya dari semua rencana pembangunan yang dilakukan di kota ini. Makanya mari kita bergandengan tangan bersama-sama demi Kota Kendari yang kita cintai ini agar suasana dan perkembangan-perkembangan yang lagi luar biasa bergeliat di kota ini, pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan infrastruktur kita, termasuk bagaimana penanganan banjir yang sudah kita sampaikan, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita selesaikan. Volume jalan juga yang harus kita jawab karena pertumbuhan juga, volume kendaraan sangat luar biasa, termasuk kebijakan-kebijakan lain, bagaimana kota ini sebagai kota yang berkembang itu harus kita jawab dan kita maksimalkan tentu sesuai tugas dan amanah undang-undang yang melekat kepada kita semua. Iya, dan terakhir Pak, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak, apa yang ingin diucapkan untuk seluruh, bukan hanya masyarakat ya yang terus memberikan dukungan, tapi juga istri dan keluarga. Apa Pak yang ingin disampaikan, boleh? Iya, terima kasih. Di kesempatan juga ini saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari keluarga, terutama istri dan anak-anak yang sudah mensupport kami selama dalam melaksanakan tugas dan amanah diberikan oleh masyarakat ini. Tentu akan berbeda sebelum kita menjadi anggota DPR sebelumnya, karena pasti waktu yang bersama keluarga juga ini pasti saya sudah agak terbatas karena agenda-agenda sudah tersusun. Tapi di sinilah sekali lagi butuh dukungan dan kebersamaan agar apa yang menjadi niat untuk kita bermanfaat di masyarakat dan pengabdian ini menjadi amal ibadah buat kita semua dan keluarga ini bisa kita laksanakan. Iya, luar biasa. Tentu termasuk dukungan partai juga. Ini sebagai partai kami di Partai PKS, mudah-mudahan bisa memberikan dukungan dan support, termasuk bagaimana juga kalau memang ada hal yang memang menjadi masukan dalam pelaksanaan ini, sebagai perpanjangan partai kami juga mengucapkan dukungan. Baik, terima kasih, luar biasa. Semoga apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Kota Kendari ini memberikan informasi serta manfaat bagi kita, dan
saya harapkan khususnya untuk seluruh masyarakat Kota Kendari, mari sama-sama mendukung pemerintah, mendukung DPRD Kota Kendari demi mewujudkan harapan dan keinginan demi majunya Kota Kendari. Dan tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih Bapak Ketua DPRD Kota Kendari Haji Subhan SP, dan terima kasih pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap terus saksikan kita karena akan banyak lagi session selanjutnya bersama dengan beberapa anggota DPRD Kota Kendari. Nanti juga fraksi juga akan ada, dan tetap dalam program Dewan Penyapa. Akhir kata saya berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.